Tes 1, 2, 3 tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sore hari ini kita akan melaksanakan web ya, tutorial web ya. Jadi apa yang akan saya bahas di sini yaitu yang berkaitan dengan hal-hal fundamental, hal-hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan materi-materi dasar daripada algoritma pemrograman ya. Oke, ini saya buka dulu. Saya buka dulu file saya ya. Kita buka dulu. File. Oke, nah ini saya share dulu ya. Nah, jadi materi kita ini yaitu yang pertama yang berkaitan dengan variabel ya. Oke, apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data atau konstanta di memori yang memiliki nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program itu berlangsung. Jadi sederhananya variabel adalah wadah untuk apa? Untuk menyimpan data. Di mana dia simpan? Yaitu di memori. Dan data di memori ini bisa berubah-berubah selama proses program itu berlangsung ya. Nah, lalu bagaimana penerapan variabel ya? Jadi prosedur penerapan variabel haruslah dideklarasikan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus bikin terlebih dahulu baru kita bisa panggil. Pengertian deklarasi dalam pemrograman Java adalah melakukan inisialisasi variabel dengan nama dan tipe data yang digunakan ya. Sehingga nantinya dapat dikenali oleh program ya. Nah, terus selanjutnya ketentuan-ketentuan pemberian nama variabel. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh menggunakan simbol-simbol tertentu ya, seperti tanda seru, at, pagar, dolar, persen, dan lain-lain. Dan tidak boleh menggunakan kata atau karakter yang sudah digunakan oleh Java ya. Nah, supaya jelas, mungkin saya atau kita akan langsung mempraktekkan aja ya, sambil kita praktek aja. Ini saya stop dulu sharingnya ya. Saya buka dulu NetBeans. NetBeans ya.
Belum ada netbin. Oke, ini sudah ada netbinnya. Nah, pertama yang perlu saya ingatkan ke teman-teman bahwa tugasnya nanti untuk kan tugas 1 sudah ya sebagiannya belum. Nanti kalau teman-teman mau memperbaiki silakan ya. Sementara untuk tugas 2 dan tugas 3 nanti teman-teman harus membuat program sederhana ya. Jadi membuat programnya wajib menggunakan bahasa pemrograman Java. Tidak boleh menggunakan bahasa pemrograman lain. Ya, itu sudah ketetapan dari universitas terbuka sendiri ya. Nah, jadi bebas nanti toolsnya mau pakai Visual Studio Code, Notepad++, ataupun NetBeans, silakan bebas. Tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java ya. Oke, langsung aja. Kebetulan di sini saya menggunakan NetBeans ya. Ini kita buat project baru, file, new project, Java aplikasi ya. Ini tinggal next. Nah, ini adalah nama project kita. Misalkan latihan untuk web ya. Web 2 kelas 126 ya. Oke. Ini langsung finish. Ini kenapa dicentang? Supaya membawa satu kelas ya. Kalau ini nggak dicentang, nanti folder aja yang ada, nggak ada kelasnya ya. Nah, kalau sudah, ini yang warna grayscale, ini berupa komentar ya, jadi bisa dihapus. Sementara yang aktif itu warna hitam dan biru ya. Oke. Nah, di mana kita memulai mengetikkan kode program itu di sini ya, to the code application code logic here ya. Jadi di sini kita memulai mengetikkan kode program. Nah, tadi pengertian dari variabel adalah untuk menyimpan data ya. Data yang disimpan ya, data yang disimpan memiliki karakter ya. Memiliki karakter atau jenis yang berbeda-beda. Ya, jenis yang berbeda-beda ya. Nah, makanya itu ada istilahnya tipe data ya. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan variabel? Jadi kita deklarasikan variabel, pertama langsung kita gunakan langsung kita tipe datanya ya. Misalkan string ya. Nah, ini tinggal kontrol spasi string. Misalkan nama variabelnya UT ya, misal. Ini assignment, terus di sini peti 2 dan di sini titik koma ya. Oke. Jadi di sini kita berhasil mendeklarasikan satu variabel namanya UT, tipe datanya string ya. Nah, jadi di sini misalkan kita memasukkan data, misalnya Universitas Terbuka misal. Nah, jadi data string Universitas Bumigora dia masuk ke variabel UT, itu dia ya. Dia masuk ke variabel UT. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa di dalam variabel itu sudah ada data? Ya, kita tinggal cetak aja gitu. Nah, kita tinggal cetak misalkan isi dari variabel UT adalah kita panggil variabelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita jalankan ya. Kita bisa lihat hasilnya di bawah ya. Isi dari variabel UT adalah Universitas Terbuka ya. Jadi ini kita berhasil mendeklarasikan variabel lalu memasukkan data ke dalam variabel tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tipe data lain ya? Tipe data lain tinggal diganti aja tipe data yang di depan, variabelnya di belakang ya. Misalkan integer nilai ya sama dengan 90 misal ya. Lalu misalkan ada double nilai sama dengan
90.5 ya. Nah, sorry. Bentar. Sorry ya, ini nama variabelnya sama, misalnya nilai lain ya. Oke. Nah, di sini misalkan ya, apa sih bedanya integer sama double ya? Mereka ini sama-sama numerik ya, angka. Bedanya kalau integer untuk bilangan bulat, double ini untuk pecahan. Nanti kalau misalkan datanya itu ada pecahannya, misalnya 90,5 ya, nanti harus pakai double dia ya. Kalau pakai integer misalnya dimasukin 90,5 misal. Nah, error dia ya, seperti itu. Tapi kalau double langsung dimasukin 90,5 nggak error, ataupun nggak dimasukin juga nggak apa-apa, nanti hasilnya 90.0 gitu ya. Pokoknya secara otomatis dia ada pecahannya ya. Misalkan nggak ada pecahannya, dia menghitungnya 0 seperti itu. Nah, ini tipe data integer dan double. Misalkan tipe data yang lain boolean misal ya. Nah, boolean ini cuma dua, yaitu true atau false ya. Nanti kalau yang true jika benar, false jika salah. Beginilah cara mendeklarasikan variabel. Nah, tadi kan ada pantangan di teorinya ya. Tidak boleh dimulai dengan angka. Yang mana itu? Yang variabel ini. Jadi variabel ini kalau kita mulai dengan angka, error dia ya. Tidak boleh menggunakan simbol ya. Simbol mau di belakang, di depan itu enggak boleh pokoknya. Bisa error kan. Nah, sementara yang angka tadi, kalau di depan error, tapi kalau di tengah, di belakang itu bisa, tidak masalah ya. Asalkan dimulainya itu ya, nggak boleh pakai angka. Dan tidak boleh menggunakan spasi, misalnya nilai lain ya. Ini siapa spasi ya, ini error nih ya. Nah, nanti kalau misalkan bagaimana kalau kita pengen ada pembatas gitu ya, pakai underscore gitu ya, seperti itu. Ya, beginilah cara kita mendeklarasikan variabel di Java. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan variabel yang berkaitan dengan operator ya. Oke, ini saya berhenti dulu ya. Kita coba yang operator. Oke ya. Nah, terus materi selanjutnya adalah operator ya. Tadi variabel dan tipe data, sekarang operator ya. Apa sih yang dimaksud dengan operator ya? Nah, jadi operator ini adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai atau data. Saya ulangi, adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai atau data yang kita sebut sebagai operan ya. Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi, sedangkan operator adalah instruksi atau simbol yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Contoh misal, operasi 1 ditambah 2 atau 5 ditambah 2 misal. Ya, operasi 5 ditambah 2. Angka 5 dan 2 itu disebut operan ya. Sementara tanda plus-nya atau karakter plus itu adalah
disebut sebagai operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi perintah perhitungan dan segala macam aksi yang ingin kita masukkan ke dalam program ya. Jadi saya ulangi, operan adalah nilainya, operator adalah simbolnya ya. Oke, yang pertama, jadi operator ini secara garis besar dibagi menjadi 3 ya. Ada operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Nah, yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika atau operator perhitungan terdiri dari 5. Yang pertama ada penjumlahan, simbolnya plus, pengurangan, simbolnya minus, bintang untuk perkalian ya, simbolnya bintang untuk perkalian, terus slash untuk pembagian, dan persen untuk modulus atau sisa bagi. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika perhitungan ya, seperti yang saya jelaskan tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini contoh tabelnya, misalkan di sebelah kiri itu simbolnya, terus nama operator di tengahnya, lalu contoh penggunaan di sebelah kanannya ya. Nah, sekarang kita coba langsung aja praktekkan bagaimana sih kita menerapkan operator aritmatika ya. Oke, sekarang kita kembali ke NetBeans tadi ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahin lagi satu kelas ya. Tadi kan kelas untuk latihan variabel. Sekarang kelasnya untuk latihan operator ya. Latihan operator. Nah, di Java perlu diingat kita harus memasukkan yang namanya main method ya, atau metode utama, di mana metode utama itu adalah metode yang akan dieksekusi pada saat program itu dijalankan. Kalau tidak ada metode utamanya, program nggak bisa dijalankan ya. Ini contoh, misalnya di sini saya klik kanan run file ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus memasukkan metode utamanya. Nah, di sini kalau kita mau ngetik satu-satu bisa, tapi kalau mau cepat bisa aja sih PSVM ya. Nah, langsung seperti ini ya. PSVM, Publish Static Void Main. Inilah yang disebut sebagai metode utama. Ya, kalau rumah itu ibaratnya ini adalah kamar tamunya ya. Jadi ketika ada orang datang, nah pas di depannya itu kan langsung dilihat, atau yang langsung tempat dia masuk itu kan kamar tamunya. Itu standarnya ya. Oke, sekarang kita bermain operator ya. Misalnya kita mendeklarasikan variabel dulu. Nah, jadi operator aritmatika ini kan perhitungan. Berarti kalau perhitungan tipe datanya harus numerik, bisa itu integer ataupun double ya. Misalkan kita gunakan bilangan bulat dulu, integer A, B, C ya, seperti ini ya. Ini kita mendeklarasikan 3 variabel sekaligus dengan tipe data yang sama ya. Kita tinggal gunakan koma. Pertanyaannya, bisa nggak kita deklarasi satu-satu? Bisa. Tapi kalau ada yang lebih efisien, ya udah kita pilih yang efisien. Bisa berbarengan, tinggal dibatasi menggunakan koma. Hanya saja kalau tipe datanya berbeda, nggak boleh. Tapi kalau tipe datanya sama, boleh. Seperti itu ya. Nah, di sini kita telah mendeklarasikan 3 variabel A, B, dan C. Semuanya tipe datanya adalah integer. Nah, lalu kita masukkan data ke dalam variabel A. Misalkan kita masukin 5. Ya. Terus di variabel B kita masukkan 2. Nah, variabel C ngapain? Variabel C akan menampung nilai variabel A ditambah variabel B. Seperti itu ya. Nah, di sini mana operatornya? Yaitu simbol plus. Ini adalah operator aritmatika untuk penjumlahan. Sementara sama dengan ini adalah operator assignment. Ya, assignment itu adalah pemberi nilai. Nilai itu masuknya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan atau sebaliknya ya. Jadi nggak boleh. Yang benar itu adalah dari kanan ke kiri, bukan sebaliknya. Makanya di keyboard kita tuh kan ada simbol enter itu kan panah turun ke bawah terus ke kiri. Itu maksudnya masuk gitu kan. Oke, ini kalau dijalankan berarti variabel A isinya 5,
variabel B isinya 2. Kalau ditambah berarti kan 7. 7 itu ditampung di variabel C. Bagaimana kita tahu? Ya kita tinggal mencetak variabel C. Misalkan isi variabel C sama dengan panggil variabelnya ya seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan ini hasilnya ya isi variabel C sama dengan 7 ya. Oke, jadi ini kita masukkan nilainya. Misalkan kita mau ganti operatornya, misal kita mau perkalian, berarti tinggal diganti aja plusnya kita ganti jadi bintang ya. Berarti ini adalah untuk perkalian. Nah, hasilnya adalah 10 ya. Begitupun dengan simbol-simbol yang lain ya untuk operator aritmatika. Ya, standarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat slide-nya ya. Ini kita berhenti dulu. Oke, sekarang adalah operator perbandingan ya. Operator perbandingan ini adalah operator yang menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean itu adalah nilai true atau false ya. True artinya benar, false artinya salah ya. Jadi cuma 2 nilainya, tidak ada nilai yang lain. Lalu pertanyaan, yang dibandingkan itu nilai apa? Yang dibandingkan itu adalah nilai daripada numerik ya. Jadi kan numerik tadi proses menggunakan operator aritmatika kan kita menjumlahkan, mengurangi ya atau melakukan perkalian. Itu kan nilai numerik diolah menghasilkan nilai numerik yang baru. Tetapi kalau perbandingan dia mengolah nilai numerik untuk menghasilkan nilai boolean. Misal ya, kita lihat simbolnya. Di sini simbolnya ada sama dengannya pakai 2 ya. Apa bedanya dengan yang satu? Nah, kalau satu itu operator assignment namanya, yaitu kita memberi nilai. Kalau sama dengannya 2, kita membandingkan nilai ya. Nah, terus di situ ada tanda seru sama dengan, itu maksudnya tidak sama dengan, terus ada lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Jadi ada 6 ya. Ada 6 untuk operator perbandingan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Nah, sementara yang di bawah ini nanti saya jelaskan. Ini adalah operator logika kalau yang di bawah. Sekarang kita coba praktekkan saja operator perbandingan. Nah, kita menggunakan kelas yang sama misalkan ya. Ini kan kita tinggal ganti aja. Tinggal kita ganti aja operatornya. Misalkan di sini saya menggunakan lebih besar gitu kan. Nah, ini ketika saya ganti dia error. Nah, kenapa error? Karena variabel C tipe datanya masih integer. Nah, karena apa? Karena hasil dari perbandingan itu tipe datanya harus boolean. Jadi variabel C kita harus deklarasi ulang dengan tipe data boolean. Jadi di atas kita hapus dulu. Nah, di sini kita gunakan tipe data boolean, lalu masukkan namanya C. Nah, ini baru dia tidak error ya. Jadi errornya udah hilang sekarang. Nah, ini ketika dijalankan, kan variabel A sudah menampung nilai 5, variabel B sudah menampung nilai 2. Berarti kan A lebih besar dari B, ini hasilnya adalah benar. Karena 5 lebih besar dari 2. Nah, kalau dijalankan hasilnya true. Seperti itu ya. Nah, ini hasilnya true ya. Nah, ini kalau saya ganti, misalnya lebih kecil. 5 lebih kecil bagi 5 lebih kecil dari 2. Nah, ini hasilnya false. Seperti itu. Apa bedanya dengan yang lebih kecil sama dengan misal? Nah, kalau lebih kecil sama dengan itu bedanya, contoh misalkan nilai ini sama gitu kan ya. A sama dengan 2, B sama dengan 2. Di sini kalau kita menggunakan operator lebih kecil tanpa sama dengan, berarti ini kan hasilnya false ya. 2 lebih kecil dari 2. Ini hasilnya false nih.
Tetapi kalau kita tambahkan sama dengan, berarti kan 2 itu ikut dia. Jadi 2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, makanya berubah dia nilainya. Jadi hasil apa? Nilai daripada C-nya yaitu true. Seperti itu ya. Itu bedanya. Sama sih lebih besar juga tadi ya, sama. Lebih besar sama dengan itu sama kasusnya seperti ini ya. Kalau tanpa sama dengan hasilnya false ya, nanti dimasukin sama dengan hasilnya true ya. Seperti itu. Kalau operator sama dengan tinggal ditambahin aja sama dengannya 2. Ya, 2 sama dengan 2 ini hasilnya true. Ya, nanti kalau tidak sama dengan ini tinggal diganti aja. Kita suruh tidak sama dengan. Nah, terus selanjutnya ini operator perbandingan ya. Selanjutnya operator logika ya. Operator logika. Nah, jadi saya ulangi dulu ya, biar mantap nih ya. Jadi operator perbandingan, kita akan mengolah nilai numerik, baik itu integer ataupun double ya, untuk menghasilkan nilai boolean. Ya. Itu bedanya dengan operator aritmatika. Operator aritmatika kita mengolah nilai numerik untuk menghasilkan nilai numerik yang baru. Tapi kalau perbandingan, kita mengolah nilai numerik untuk menghasilkan nilai boolean. Ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk di operator logika ya. Ini saya share dulu. Operator logika. Oke. Nah, operator logika biasa disebut operator boolean ya. Operator boolean. Kenapa? Karena yang dibandingkan atau yang diolah adalah nilai boolean untuk menghasilkan nilai boolean yang baru. Jadi operator logika ini ada 3, ya, ada 3, yaitu dan, ya, simbolnya pakai simbol dan 2, sama tanda seru untuk kondisi yang not, sama garis 2 ya, garis 2 untuk or ya. Nah, yang pertama operator boolean atau operator logika N. Operator N ini dia akan menghasilkan nilai true apabila kedua operannya itu bernilai true ya. Jadi semuanya true, hasilnya adalah true ya. Tapi kalau salah satunya false, maka hasilnya adalah false. Anggaplah kita punya data ya, data boolean 100. 100-nya true. 100, 99-nya true, lalu satu yang false. Nanti hasilnya adalah false ya. Intinya salah satu yang false, hasilnya pasti false. Dia akan true kalau semuanya true. Itu kalau yang N. Lalu kalau yang or ini salah satunya true, hasilnya true, dia akan false kalau semuanya false. Ya. Jadi misalkan kita punya data 100, 99 false, lalu ada satu yang true, maka hasilnya adalah true. Yang terakhir adalah not. Not adalah kebalikannya. Misalkan not true berarti false, atau not false berarti true ya. Seperti itu. Kita langsung coba aja programnya. Di sini kita tambahin aja. Kita tambahin aja satu kelas. Kita kasih nama operator logika ya.
Nah, ini perbedaan ketiga operator. Yang pertama aritmatika. Aritmatika kita mengolah nilai numerik untuk menghasilkan nilai numerik yang baru. Perbandingan kita mengolah numerik untuk menghasilkan nilai boolean. Sementara logika kita mengolah nilai boolean untuk menghasilkan nilai boolean yang baru. Oke, yang pertama kita deklarasikan variabel. Ya, jadi tipe datanya boolean. Misalnya kita masukin A, B, C, ya, seperti ini. Misalkan A sama dengan true, B sama dengan true, ya. C sama dengan A dan B. Nah, lalu kita cetak nilai variabel C. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya adalah true, ya. Nah, jadi true ini, jadi operator logika N ini dia akan bernilai true kalau semuanya true. Misalkan ada lagi C, D, E misalnya, kita tambah ini, B-nya true, E-nya true. Nah, ini kalau kita tambahin lagi operator N-nya, nah, dia akan bernilai true, ya. Intinya selama tidak ada false, ya, maka hasilnya adalah true, ya. Dia akan bernilai false kalau salah satunya false. Contoh misalnya kita punya 100 data, 99 true, lalu ada satu false. Itu hasilnya tetap false, ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi dia akan bernilai true kalau semuanya true. Misalnya salah satunya, anggaplah salah satunya false, ya. Salah satunya false. Nah, ini baru hasilnya false. Nah, ini untuk operator logika, ya, atau operator boolean. Selanjutnya yang OR, ya. Nah, yang OR ini simbolnya, ya. Sorry. Nah, yang OR ini begini simbolnya, misalkan di sini true, pasti hasilnya adalah true. Dia akan bernilai false kalau semuanya false, ya. Salah satunya true, pasti hasilnya true. Ini hasilnya true, ya. Hasilnya true. Misalnya kita ganti lagi false gitu kan. Nah, ini tetap hasilnya adalah true karena ada true. Kapan dia bernilai false? Ketika semuanya false. Ya, ketika semuanya false. Nah, ketika semuanya false, maka hasilnya adalah false, ya. Nah, salah satunya true, dia akan bernilai true. Nah, seperti ini. Nah, ini true, ya. Dan yang terakhir adalah not, ya. Operator logika simbol not. Not itu kayak gimana? Misalkan, ya. Nah, kita pakai ini. Kan A ini data awalnya false, ya. C sama dengan bukan false. Nah, gitu bacanya. C sama dengan bukan false. Bukan false berarti true, ya. Maka hasilnya adalah true. Nah, kalau misalkan nanti di sini adalah true, nah di sini bukan true, berarti hasilnya adalah false, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba di flowchart, ya. Jadi teman-teman, saya lihat pas pengerjaan tugasnya banyak sekali yang salah di flowchart, ya. Nah, sekarang kita masuk di flowchart. Saya siapkan dulu softwarenya, ya.
Yes. Oke, ini ada yang gabung ya. Mungkin kita agak agak beda jadwalnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kirim videonya ya. Saya kirim videonya. Coba. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi sebenarnya dari tadi ya, dari tadi saya melakukan tuweb, tapi nggak apa-apa ya. Jadi tuweb ini tidak wajib ya, maksudnya tidak wajib untuk mahasiswa ya, wajib untuk tutor aja. Nah, jadi tuweb ini videonya nanti saya akan kirim linknya, nanti saya upload di YouTube juga biar enak ya. Nah, Ya. selanjutnya saya akan coba bahas tentang flowchart ya. Jadi teman-teman itu banyak sekali kelirunya di flowchart ya. Banyak sekali kelirunya di flowchart. Oke, flowchart ya. Flow artinya aliran, chart adalah bagan ya. Jadi flowchart adalah suatu metode untuk menggambarkan tahapan-tahapan pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami atau dimengerti yang digunakan untuk untuk standar ya. Jadi memang ini sudah menjadi standar untuk diterapkan ya. Tujuan utama dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar yang telah ditetapkan. Metode penulisan flowchart yang biasa digunakan mengikuti dua mode standar yaitu sistem flowchart dan program flowchart ya. Oke, yang pertama yaitu sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan mekanisme suatu sistem di mana sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen. Misal, sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk ya. Sementara program flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Ya, untuk menggambarkan program flowchart telah tersedia simbol-simbol standar, namun demikian halnya pada sistem flowchart. Ya, jadi kita dapat menambahkan hasanah-hasanah simbol tersebut asalkan kita melengkapi dengan penggambaran program flowchart dengan kamus yang khusus ya. Oke. Jadi ini simbolnya. Ini lebih ke simbol flowchart system ya. Kita lihat simbol flowchart program. Nah, jadi ini yang kita pakai ya, simbol flowchart program. Yang pertama itu ada kotak persegi panjang, ada hitam bagian kanan bawah itu untuk proses ya, itu melambangkan proses. Terus ada jajar genjang ya, itu melambangkan input atau output. Nah, terus di situ ada kotak segi 4, tapi ada sisi kiri dan kanannya itu ada semacam list atau garis, ya ini disebut keterangan. Terus ada jajar genjang ya, atau segi 6 ya,
ini pemberian nilai awal. Lalu di bawahnya lagi sebelah kiri itu ada layang-layang ya, atau belah ketupat lah ya, modelnya belah ketupat. Ini adalah decision ya, atau pengujian atau kondisi ini. Nah, terus di sampingnya ya, yang ini akhir atau awal, sementara yang bulat ini adalah konektor. Sementara model ini adalah konektor pada halaman lain. Sementara garisnya ini adalah arah, ini program bagian, ini event sama event itu apa? Event adalah kejadian pada saat objek itu dieksekusi. Oke, kita langsung aja. Misalkan kita di programnya dulu ya. Ini saya stop dulu. Saya stop. Saya coba share Visio ya. Saya coba share Visio ini. Visio. Oh ini ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau buat flowchart pakai ini aja ya. Nah, ini adalah tampilan daripada visionya ya. Nah, misalkan program kita saya taruh di sini aja ya. Oke ya. Nah, misalkan ini contoh kode programnya nih ya. Nah, kalau kode program seperti ini, bagaimana kita membuat flowchart-nya ya? Jadi langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi ini mulainya nih. Ya, ini mulainya ya. Oh, ini kecil sekali. Oke, mulai ya. Terus ngapain ini? Oh, kita mendeklarasikan variabel, lalu kita memberikan nilai awal ya. Oke, berarti kita deklarasi variabel, lalu kita nilai awal ya. Nah, deklarasi variabelnya kayak gimana? String UT ya. Nah, berarti di sini misalnya, oke, jadi tapi stringnya itu nggak perlu ditulis kalau di flowchart. Langsung aja misalkan UT sama dengan petik 2 universitas terbuka gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita telah mendeklarasikan satu variabel UT yang di dalamnya itu ada data string ya, tulisan universitas terbuka. Berarti kan masuk di sini dia. Nah, setelah masuk ngapain? Setelah masuk kita cetak dia. Nah, cetaknya berarti kita gunakan yang input sama output tadi, yaitu yang ini ya. Nah, kita tinggal ngapain? Print. Nah, ya. Print apa itu? Isi variabel UT adalah ya, isi variabel UT adalah
ya adalah UT gitu kan. Nah, kita nggak masukin di sini ya, di luar dia. Isi variabel UT adalah UT. Ya. Oke, ini mulainya di sini kita ini mulainya kita deklarasikan variabel, langsung kita masukkan data ke dalam variabelnya, lalu kita print. Nah, setelah print ngapain? Ya selesai. Kita kopas yang ini aja ya. Nah, ini selesai. Oke, ya. Nah, baru sekarang tinggal garisnya aja. Nah, ini garisnya, garisnya, garis. Oke. Jadi kode programnya kayak gini, flowchartnya kayak gini. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Ini codingnya, nah ini flowchartnya ya. Oke, terus kita saya coba atau kita coba lihat di di soal latihannya ya, biar saya kasih sedikit bocoran bagaimana cara membuat flowchart yang benar ya. Oke, kita lihat di sini eh, tugas satunya ya, tugas satu. Tugas satu dia bilang, ini rangkuman ya, oke. Buat algoritma dalam bentuk flowchart dan sedekot ya. Kasusnya gimana? Kasusnya jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6 juta, jika golongan C gajinya 9.500.000. Kalau B tadi 6.500.000 ya. Oke. Nah, ini kira-kira gimana bikin flowchartnya? Oke. Ini saya print screen dulu soalnya ya. Ini kita print screen dulu. Oke. Kita print screen dulu. Lalu kita buka visionya ya kayak gini ya. Ini pakai tag 2 aja tambah paste di sini. Oh, besar sekali. Oke, ini kita crop aja. Oke. Oke, jadi nomor satunya kita abaikan ya, gampang itu. Nah, kita fokus di nomor 2 ya. Oh, oke, jadi ini ya soalnya. Nah, bagaimana kita bikin flowchartnya nih? Nah, di sini berarti ada variabel A, B, dan C ya. Maksudnya ini untuk golongan A, golongan B, golongan C. Lalu di sini ada variabel gaji juga untuk menampung gaji golongannya ya. Oke, kita mulai. Nah, nanti tinggal ini startnya nih. Ya, ini mulainya.
mulai. Nah, lalu kita deklarasikan ya. Jadi ceritanya kita mendeklarasikan variabel beserta memasukkan data gajinya. Oke, gajinya. Nah, tapi kan golongan ini ya, golongan ini kita belum memasukkan data ke dalam variabelnya ya. Jadi kita ambilnya itu yang mana? Nah, kita ambilnya itu yang ini. Ini kan untuk input nih. Nah, jadi di sini kita deklarasikan goal A ya. Goal B saya giniin aja ya. Goal A, goal B, goal C ya. Nah, ini untuk golongannya. Lalu gaji ya. Gaji golongan. Nah, anggaplah ini kita deklarasikan variabelnya ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya adalah jika dia golongan A, ngapain? Ya, jadi jika dia golongan A, maka gaji golongannya dimasukkan segini, gitu ya. Oke. Berarti ngapain? Kalau jika itu kita gunakan yang decision. Nah, yang ini nanti ya. Di sini apa sih gitu kan ya? Nah, di sini ini saya perbesar dulu fontnya. Jadi flowchart ini akan panjang ya. Nanti misalkan goal A sama dengan A. Nah, gitu ya. Jadi ketika golongannya ini sama dengan A ya, dia ngapain ya? Atau kalau mau bisa begini juga. Kita pakai golongan aja ya. Ini goal aja. Ini lebih gampang ya. Nah, ini goal, ini gaji goal ya. Ini golongan, ini gaji golongan. Nah, misalkan jika goal sama dengan A, dia ngapain? Dia akan memasukkan 5 juta ke dalam gaji gitu. Jadi prosesnya itu kita pakai yang ini. Ya. Ini prosesnya. Oke. Jadi decision ini dia ada ya dan tidak. Iyanya kemana, tidaknya kemana. Misalkan dari sini, ya. Nanti dia masuk ke sini kan, masuk nih. Nah, pertanyaan sekarang, dia ini kemana larinya? Jadi yang keluar dari decision ini yaitu 2. Nggak boleh 3, nggak boleh 1 ya. 2, harus 2. Yaitu ya dan tidak. Misalkan jika ya dia golongan A, anggaplah ke bawahnya ini adalah ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya kasih keterangan iya. Oke, ya. Kalau dia ya, berarti kita akan memasukkan data gaji goal sama dengan 5 juta. Gitu ya. Jika ya ini ya, jika ya. Jika tidak, dia mengecek lagi, gitulah.
Jika tidak, dia mengecek lagi. Apakah golongan sama dengan B? Nah, berarti ini kita buat lagi dia. Nah, kita buat lagi. Ini jika ya, jika tidaknya itu lari ke sini. Gitu. Nah, seperti TDK. Nah, ini ya, ini tidak. Kalau tidaknya lari ke sini. Nah, terus dia mengecek. Nah, apakah golongan sama dengan B? Jika ya, nah kayak gini lagi kita bikin. Nah, jika ya, gaji golongan di sini kita jadinya 6.500.000. Seperti itu ya. Ini jika ya nih. Ya. Ini jika ya. Jika tidak, kemana? Nah, cari lagi. Oh, jika tidak, ke golongan C. Jika tidak, golongan ini kita kopas lagi. Nah, kita kopas lagi. Ini golongan sama dengan C ya. Ini jika ya, terus jika tidak yang ini, ya, dia akan ngecek lagi nih. Tidak. Apakah golongan sama dengan C? Ya, jika ya, nah kita ambil yang ini. Gaji 9.500.000. Oke, ini jika ya. Jika ya, gajinya ini. Jika tidak, kemana? Jika tidak, dia itu selesai. Itu dia. Ini mulai ya, kita tambahin selesainya. Di mana? Di bawah-bawah ya. Nah, di sini bisa selesai. Nah, jadi ini harinya ke sini. Nah, selesai ini. Ya. Nah, terus ini ngapain dia? Ngapain? Nah, di sini dia cek lagi. Ya, jadi panjang yang ini nih ya. Setelah gajinya 5 juta, dia mengecek lagi. Apakah karyawan ini lemburnya, misalkan lemburnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ini dicek lagi nanti di sini. Bisa gambar di bawah atau di samping. Ditambahin lagi di session, gitu kan. Nah, apakah lembur sama dengan satu hari maksudnya ya. Nah, ini kan ada variabel lembur nih. Berarti mau tidak mau di sini kita deklarasikan variabel lembur juga. Gitu ya. Misalkan lembur sama dengan 1, ini 30% dari gaji pokok ya. Jadi tinggal ngapain? Nah, ini nih ya. Ini kita perbesar ya. Nah, ini lembur atau enggak gitu kan? Jika lemburnya 1 jam, maka gaji golongannya ya ditambah 30%. Ini tinggal dihitung aja nanti 30% dari gaji golongan. Nah, ini dia. Jadi ini kan tinggal nanti larinya ke sini ya. Ini jika ya. Jika ya. Nah, pertanyaannya jika tidak, ya bikin lagi yang ini. Ya, bikin lagi lemburnya sama dengan 2. Ini kita buat di sini ya. Nah, lembur sama dengan 2 ini jika ya. Ini jika tidak, nah larinya ke sini. Nah, ini tidak nih. Nah, jika tidak, berarti kan gaji golongan yang 5 juta ditambah berapa persen? Ditambah 32%. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau ini sudah begini, tinggal ngapain? Kan dia suruh cetak itu. Input project adalah golongan dan jam lembur. Nah, benar kan? Golongan sama jam lembur di input. Nah, di sini nanti tinggal kita cetak nih yang ini misal ya. Saya contohin satu ya.
Ah. Nah, ini kita bisa contohin satu. Nanti tinggal print gaji total. Ya, total itu maksudnya dari gaji golongan plus 30% dari gaji golongan. Nah, ini dicetak nih, ya. Nah, ini setelah proses dicetak. Nah, setelah cetak ya udah selesai dia ke sini. Nah, gitu dia. Begitupun dengan yang ini, larinya begini. Lebih kurang seperti itu ya. Gini harusnya buat flowchart itu, ya. Nanti kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, silakan chat saya di situ ya. Silakan chat saya di e-learning itu silakan ya. Ada email saya juga, bisa langsung lewat email ya. Nah, ini saya ingatkan, kebetulan ada teman satu ini ya. Jadi saya ingatkan untuk tugasnya nanti kalau menggunakan bahasa pemrograman, wajib menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nggak boleh menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Sementara untuk buat flowchart, saya saranin pakai Visio. Itu yang lebih ringan ya, lebih gampang juga, lebih sederhana. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan dulu? Mas siapa ini ya? Mas ya EO ini. Ering ya, Ering Peterson ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ering Peterson. Oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal chat saja saya kalau ada yang ditanyakan ya. Mungkin itu saja. Saya cukupkan sampai di sini ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.